Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, untuk sebelum memulai pelajaran, silahkan untuk berdoa dulu. Ya, silahkan berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing. Dimulai. Selesai. Untuk kedisiplinan, Mbak absen dulu ya. 12 tahap 1. Alpin? Andri Maulana? Angga? Tidak ada ya. Anggi? Anita? Dani? Dede? Fadilah sakit. Febi? Febi ada nggak? Sakit. Inka? Ya. Baik, yang tidak hadir ada 1, 2, 3, 4 ya. Orang. Minggu yang lalu sudah kita bahas tentang apa itu? Televisi ya. Bagian apa kemarin? Vertikal. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas bagian blok penguat suaranya. Tujuan pembelajaran ini adalah kalian mengamati blok diagram penerima televisi warna ya. Kemudian dapat menganalisis kerusakan pada bagian detektor FM, televisi warna, dan cermat dan teliti. Kemudian mengamati blok diagram penerima televisi dan dapat memperbaiki kerusakan-kerusakan pada bagian FM detektor atau penguat audio ya. Nah, mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang skema televisi, baik Bapak akan berikan sebuah pretest ya. Jadi silahkan kalian nanti diisi. Aduh. Ya, silakan isi dulu pretestnya 5 menit ya waktunya, cepat. Blok-blok diagram. Baik, udah? Ya, silakan kumpulkan. Dari hasil pretestnya, alhamdulillah ya semuanya hampir bisa dijawab dengan baik ya. Alhamdulillah. Oke. Pada kehidupan kalian ataupun di tempat kalian berada itu pasti tidak apa namanya, selalu ada televisi ya, pasti ada televisi gitu. Jadi kalau kalian memahami untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan televisi, tentunya selain daripada peluang untuk bisa menghasilkan, juga bisa bermanfaat buat minimal dengan kalian sendiri ya di rumah. Baik, perhatikan ini tadi yang sesuai hasil pretest ya. Ini ada blok diagram ya, mulai daripada penala atau antena ya. Masuk ke penala, kemudian ke AFT atau penguat gambar, tuner ya. Tuner sini. Nah, kemudian di tuner ini ada detektor FM. Ini yang menghubungkan ke penguat suara. Ya, detektor FM kemudian dikuatkan oleh penguat suara, kemudian dikeluarkan oleh speaker. Nah, ini
ke bawahnya itu udah bagian-bagian blok yang menghubungkan ke bagian video. Yaitu ada bagian vertikal, bagian horizontal yang kemarin kita jelaskan. Salah satu contoh ini IC kontrolnya ya. Jadi kalau audio ini juga ada berhubungan dengan IC kontrol. Tentunya kalau ada kerusakan juga, kalau tidak bisa dinaik turunkan juga volume bisa berpengaruh daripada IC kontrol ini. Sebelum menyimak video, baiknya kita bentuk kelompok dulu ya. Bagi tiga aja, bagi tiga kelompok dulu. Bagi tiga kelompok, bisa. Ya, oke. Sudah ya, ada tiga kelompok apa 4? 3 ya. Cara kerja blok televisi ya. Sudah bisa dilihat? 5 bisa juga kontrol power on off dari buah TV, kontrol gambar, brightness, kontras, color dan lain sebagainya, kontrol geometri, vertical size, vertical linear, EW dan lain sebagainya. Ini atau sistem gambar yang diterima misalnya PAL, NTSC atau auto, kontrol warna atau white bulb. Oke. Singkat videonya ya, karena yang itu sudah kita jelaskan minggu yang lalu. Jadi kita hanya fokus ke bagian audio. Nah, sekarang kalian diskusikan tentang bagian-bagian penguat audio pada televisi ya. Misalkan kendala kerusakannya apa. Ya, silakan untuk berdiskusi. Cari referensi tentang kerusakan televisi bagian audio, bagian penguat suara. Waktunya 15 menit. Ayo kelompok 1, gimana hasil diskusinya? Oh, boleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan bertanya, bagaimana mengatasi kerusakan suara tidak bersih pada... Mau jawab? Ayo. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jika suara tidak bersih, sedangkan volumenya bisa dibesarkan atau dikecilkan, hasil dari pencarian dari sumber internet Ya, silakan. Menambahkan dari kelompok kami, bagaimana cara mengatasi kerusakan pada bagian suara kecil tidak bisa dibesarkan atau dikecilkan. Ya, sekarang tidak bisa dibesarkan dan dikecilkan. Jika Ya, suara tidak bisa dibesarkan dan dikecilkan, jika suara tidak bisa dibesarkan dan dikecilkan, kemungkinan terjadi pada IC program. IC Pro. Ada lagi? Satu lagi boleh? Habis ini kita bahas bersama-sama. Ya, boleh kelompok 3. Silakan. Ya, kasih. Ini Mbak. Gimana? Bagaimana televisi tidak bisa bersuara sama sekali? Tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali, berarti mati ya, tapi gambar ada. Ya. Suaranya tidak ada, tapi gambarnya ada. Bagaimana? Ada tanggapan dari yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Dedek yang bertanya tentang televisi yang tidak bersuara sama sekali. Oke, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika televisi tidak bersuara sama sekali, yaitu ada beberapa kemungkinan yang terjadi kerusakan pada bagian televisi tersebut. Contohnya, kemungkinan pertama ialah kemungkinan terjadinya kerusakan pada IC penguat suara. Nah, sangat perlu diperhatikan apakah kontrol mute dalam posisi off dan apakah speakernya baik. Nah, kemungkinan kedua ialah kerusakan juga dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi yang sangat bagus ya. Nah, artinya saling tanya jawab. Nah, sekarang kita dari tadi pertanyaannya itu adalah suara yang gemeresak ya. Suara yang tidak bersih, gemeresak. Itu dari rekan kalian menjawab bahwa suara yang diakibatkan gemeresak itu bisa jadi terjadi karena frekuensi tuning yang tidak tepat ya. Artinya kita tuningnya belum pas, jadi suaranya masih gemeresak. Jadi sebelum kita menganalisa kepada perangkatnya, kita programnya dulu ya. Periksa dulu apakah sudah tepat frekuensinya. Nah, baru kita lihat lagi apakah mute-nya sudah on atau off. Ya. Nah, ini gambar. Oh, ini kayaknya antenanya. Ada ya. Nah, ini suara normal ada ya. Nah, saya contohkan, ini suara mati ya. Tapi tadi berarti ini ada pada bagian sesuai tadi kita dengan contohnya adalah ya menyentuh bagian input ya. Jadi kalau ini normal suaranya ada, bisa juga pakai input dari HP atau dari MP4. Kita masukin ke sini suaranya keluar enggak. Nah, kalau keluar berarti kan penguat suaranya ini benar, speakernya ini benar. Jadi kalian harus cari di belakang sini. Ya, di belakang sebelum penguat suara. Nah, ini salah satu kerusakan pada televisi yang tidak ada suaranya. Jadi kesimpulannya, penguat suara pada televisi itu sama seperti penguat suara pada lainnya ya, pada audio lainnya gitu. Sama saja itu adalah penguat amplifier. Hanya saja pengambilan inputnya yang berbeda. Itu. Nah, sekarang Pak ingin mengevaluasi seberapa jauh keberhasilan kita memahami tentang bagian televisi. Ini Bapak kasih soal ya. Tolong dikerjakan. Ya, silakan kerjakan soalnya. Waktunya 15 menit. Oke ya, hasil evaluasinya alhamdulillah udah di atas HKM semua ya. Jangan lupa ya, ini soal juga nanti keluar nanti diberikan soal yang lengkapnya keluar di UAS ya. Baik, untuk selanjutnya karena waktunya tidak cukup, nanti untuk LKPD tolong dikerjakan di rumah ya. Besok ada lagi jam pelajaran P3AP. Sebelum pelajaran P3AP, LKPD harus sudah terkumpul. Ya. Baik, tadi yang kita bahas tentang penguat suara pada televisi.
Kira-kira apa ada yang belum kebahas? Yang sudah dibahas bagaimana tadi? Selain tadi yang sudah kita bahas, ada lagi nggak kemungkinan kerusakan pada bagian audio? Sudah cukup? Oke, kalau begitu sebelum kembali ke kelas masing-masing, silahkan untuk berdoa kembali ya. Pimpin doa. Setelah kita belajar, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Dimulai. Selesai. Ya, silahkan kembali ke kelas lagi untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Pasti tidak akan